Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di video edukasi tentang COVID-19. Dalam video kali ini akan saya informasikan hal ihwal terkait dengan COVID-19. Kita akan mengetahui sejarah munculnya COVID-19 di dunia ini, kemudian apa definisinya, bagaimana gejalanya, serta upaya apa yang dapat dilakukan ketika terjadi pandemi COVID-19. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama video edukasi tentang COVID-19. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Pada Desember 2019, di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012. Dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Seseorang yang terinfeksi virus corona biasanya punya beberapa gejala seperti demam, sakit tenggorokan, batuk kering, sakit kepala, nyeri di seluruh badan, sampai sesak nafas. Tapi sebenarnya gejala virus corona ini ada 3 tingkatan, ringan, sedang, dan berat. Infeksi ringan dimulai dengan demam selama beberapa hari, beberapa masalah pernapasan, batuk kering, dan juga nyeri sendi. Terus gejala sedang biasanya meliputi demam di atas 38 derajat Celcius, menggigil, kelelahan, serta sesak nafas. Beberapa pasien juga ada yang dehidrasi hingga pneumonia ringan. Kalau kamu ngerasain gejala pada tahap sedang ini, segera periksakan diri ke rumah sakit. Jangan lupa pakai masker ketika pergi ke rumah sakit. Kalau bisa, hindari menggunakan transportasi publik. Sementara untuk gejala berat atau serius adalah ketika infeksi sudah semakin memburuk. Di tahap ini, virus mulai memasuki sel paru-paru dan mulai mereplikasi dan membunuh sel-sel sehat. Pasien di tahap ini bisa mengalami stroke, gagal jantung, gagal pernapasan, kegagalan organ tubuh lain, hingga kematian. Hal lain yang juga bikin khawatir adalah seseorang yang mungkin telah terinfeksi virus corona, tapi dia nggak sadar. Karena mereka nggak ngerasain gejala apapun, maka ini disebut pasien tanpa gejala atau silent spreader.
Sejumlah protokol dikeluarkan pemerintah terkait penanganan wabah virus corona di Indonesia. Standar penanganan diperlukan agar tidak terjadi kerancuan dalam menangani virus yang merebak pertama kali di Wuhan, Tiongkok ini. Mengantisipasi semakin menyebarnya virus yang menyerang saluran pernapasan ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah protokol penanganan terhadap virus corona atau COVID-19. Pemerintah juga tengah membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 yang fungsinya adalah melacak setiap ada kasus COVID dan mengetahui mata rantai penyebaran virus. Satgas melibatkan petugas Kemenkes, personil khusus dari Polri, TNI, dan BIN. Deputi 5 Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani menyebut protokol yang dikeluarkan pemerintah merupakan protokol yang mengikuti standar WHO. Bahwa kami sudah memiliki beberapa protokol untuk penanganan COVID-19 ini. Sebetulnya kita sendiri punya Impres nomor 4 itu yang bagaimana negara menghadapi wabah dan kejadian luar biasa. Dan yang saya maksud Januari itu adalah penyempurnaan dari yang ada. Karena kita tahu bahwa protokol WHO ini pun juga selalu diupdate untuk disesuaikan dengan kondisi kekinian itu. Yang pertama, jika Anda merasa tidak sehat, mengalami demam di atas 38 derajat Celcius, batuk dan pilek, maka diimbau untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Gunakan masker dan hindari menggunakan transportasi massal. Tenaga kesehatan akan melakukan screening suspek COVID-19. Jika Anda kriteria suspek, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan dan dibawa menggunakan ambulans. Di rumah sakit rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk dikirim ke Litbangkes. Jika hasilnya positif, maka baru dinyatakan penderita COVID-19. Pasien baru diperbolehkan pulang jika telah diisolasi dan hasil pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut dinyatakan negatif. Bagi Anda yang sehat tetapi ada riwayat perjalanan 14 hari lalu ke negara terjangkit COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, maka Anda bisa menghubungi hotline Center Corona di nomor 119 extension 9. Protokol komunikasi disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mengatur komunikasi antara pusat dan pemerintah daerah. Termasuk meminta Pemda untuk jangan gunakan kata genting, krisis, dan sejenisnya. Menjaga identitas dan lokasi tempat tinggal pasien. Pemda juga dilarang memberikan info berisi asumsi dan dugaan. Untuk protokol di perbatasan, mengingat ada 135 pintu masuk ke Indonesia, maka pemeriksaan wajib dilakukan terhadap seluruh WNI dan WNA yang baru tiba dari luar negeri. Bagi warga yang datang dari Tiongkok dan 4 negara epicentrum corona seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Italia, maka diperlukan sertifikat kesehatan. Protokol berikutnya juga mengatur mengenai penanganan di area institusi pendidikan, seperti sekolah dan kampus. Ada 16 poin yang diatur oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di antaranya. Institusi pendidikan harus menyiapkan sarana untuk cuci tangan di sekolah, seperti air, sabun, dan cairan pembersih lainnya. Pembersihan fasilitas belajar dengan disinfektan dilakukan secara berkala. Kemudian melakukan monitor warga sekolah yang sakit, terutama yang baru kembali dari negara dengan kasus positif corona. Institusi juga diminta mengimbau warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, cium tangan, dan sebagainya. Terakhir, kegiatan studi wisata atau kemah yang mengumpulkan banyak orang di luar ruangan harus ditunda. Tim Liputan, Kompas TV.